PT Sanel Tour and Travel, melalui kuasa hukumnya, Daud Pasaribu, dan Bangun PH Pasaribu membantah keras, tudingan telah menahan 47 ijazah milik mantan karyawan. Dalam konferensi pers di Pekanbaru, Kamis sore, pihak perusahaan menyatakan, hanya 7 ijazah yang berada di tangan mereka, dan semuanya memiliki persoalan hukum atau administratif. Daud Pasaribu, kuasa hukum PT Mega Sanel Lestari, Tour and Travel mengungkapkan, faktanya, ijazah-ijazah tersebut tidak pernah ditahan. Para karyawan yang bersangkutan tidak mengambil ijazah, karena ada permasalahan yang belum diselesaikan. Bahkan, 3 dari 7 ijazah itu bukan milik pelapor di Disnaker Trans. 4 dari 7 ijazah itu disebut milik mantan karyawan, yang diduga terlibat dalam penggelapan dan manipulasi data perusahaan. Salah satunya bahkan sudah mendapat putusan pengadilan, dan diwajibkan membayar ganti rugi, sebesar 178 juta rupiah. Daud juga menambahkan, pihaknya telah mengikuti 2 kali RDP bersama DPRD Riau, dan dari 12 pelapor, hanya 5 yang benar-benar pernah bekerja di PT Mega Sanel Lestari, perusahaan induk Sanel Tour and Travel. Kuasa hukum Sanel juga membantah, adanya keterkaitan antara Sanel Tour and Travel, dan perusahaan logistik, tempat 47 eks-kurir mengaku ijazahnya ditahan. Kuasa hukum tegaskan, Sanel Tour and Travel, dan usaha kurir tersebut merupakan 2 entitas hukum yang berbeda. Kliennya hanya pernah menjadi vendor layan parcel, dan kerjasama itu sudah berakhir sejak 2019. Ia menantang pihak-pihak yang menuduh adanya penahanan 47 ijazah untuk menunjukkan bukti otentik. Kalau memang benar ada 47 ijazah, mana buktinya, mana surat tanda terimanya, dan jangan asal tuduh. Sementara itu, 3 ijazah lainnya telah diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Disnaker Trans disebut akan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa terkait penyegelan kantor oleh pemerintah daerah. Tim hukum Sanel menilai, langkah itu berpotensi melanggar hukum dan tengah mengkaji kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Komnas HAM dan DPR RI Komisi 1, 3, dan 9. Kita mengklarifikasi, mengidentifikasi bahwa dari 12 nama tersebut hanya 5 orang. Hanya 5 orang saja yang diakui oleh klien kita pernah menjadi karyawan PT Mega Sanel Lestari. Dan 5 orang ini hanya 4 saja ijazahnya yang berada pada PT Sanel Lestari. Nah, 4 ijazah ini yang katanya dalam tanda kutip ditahan oleh klien kami atau PT Mega Sanel Lestari ini sebenarnya bukan ditahan. Namun dari karyawan ini yang ijazahnya ada pada kita, pada PT Mega Sanel Lestari itu, mereka yang tidak mengambil. Nah, telisik punya telisik. Kita coba lihat lagi dokumen-dokumen. Ternyata dari 4 orang ini ada dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan, manipulasi data juga ada yang dilakukan terhadap klien kita, PT Mega Sanel Lestari. Dan salah satu dari 4 orang ini sudah ada putusan Mahkamah Agung. Tindak pidananya terbukti, ijazah kami ditahan, kami sebagai kurir. Berarti itu bukan Sanel. Mungkin saja ya layan parcel, kan begitu. Tetapi jangan digadang-gadangkan atau dituduh bahwa Sanel yang menahan 47 ijazah ini. Langkah-langkah hukum konkret, jelas dan terukur akan kami lakukan dalam waktu dekat ini. Dasar penyegelan itu adalah Perda nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Langkah hukumnya pertama kami akan menyurati dulu pertama, besok sore akan kirimkan keberatan atas penyegelan ini. Selanjutnya kami akan membuat laporan polisi ataupun pengaduan di Mabes Polri aja langsung.